Pada tahun 1846, kapal Hindia Belanda mendarat di wilayah laut Kerajaan Buleleng, Bali. Pasukan Buleleng pun segera merampas dan menggelamkan kapal tersebut. Hal ini membuat Belanda marah, maka pecahlah perang antara Buleleng melawan Belanda pada tahun 1846, 1848, hingga 1849. Yang Mulia Patih, Raja telah menerima pesan dari Hindia Belanda yang berisi ancaman kepada kita. Bacakan, Mahesa. Penguasa Lalim wajib dihancurkan. Penghancuran kapal Hindia Belanda dan perampasan aset di dalamnya adalah tindakan pencurian. Ini adalah penghinaan. Belanda rupanya ingin menghina hukum tawan karang kita, Yang Mulia. Jelantik, Sasih, dan Geria menahan marah mendengar pesan itu. Bagaimana mungkin hukum tawan karang tidak diketahui oleh pelintas Laut Buleleng? Apa perintah raja kepada Patih? Titah perang, Yang Mulia. Belanda harus ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hukum tawan karang adalah tradisi leluhur Buleleng yang telah diwariskan sejak ratusan tahun yang lalu. Kalian benar, ini penghinaan. Sekian banyak pedagang asing yang melintas di Laut Buleleng, hanya Belanda saja yang berani mempertanyakan warisan leluhur kita. Yang Mulia Patih, Trisula, dan keris ini siap menghadapi ancaman Belanda. Manggala, bagaimana kesiapan pasukan kita? Kita memiliki 14.500 prajurit terlatih, Yang Mulia. Lalu, bagaimana dengan senapan kita, Alit? Kita memiliki 1.500 pasukan senapan, Yang Mulia. Gusti, tunjukkan akibat dari menghina tawan karang pada kompeni itu. Ibu, Ayah, aku akan berdoa di pura untuk kemenangan pasukan kita. Mahesa, sampaikan balasan pada kompeni itu. Kehormatan hukum tawan karang tidak takut pada apapun. Buleleng siap berperang, aku akan menemui raja. Baik, Yang Mulia Patih. Ribu pasukan di sayap selatan ini kalian pecah menjadi dua, masing-masing 3.000 di wilayah selatan tengah, lalu 2.000 di wilayah perairan selatan. Tapi Mahesa, kekuatan Belanda lebih banyak di dekat Gunung Suci. Meletakkan 2.000 di perairan akan membuat kekalahan yang lebih besar di pihak kita. Menurutmu begitu, Alit? Alit benar, Mahesa. Konsentrasi Belanda berada di daratan, bukan di perairan. Sebaiknya 5.000 pasukan tetap berada di sayap selatan. Sejauh ini, kita telah kehilangan hampir 1.000 pasukan. Kalian harus berhati-hati, Belanda sangat licik. Mereka membawa pasukan dari Madura dan Jawa. Sejauh ini mereka baru kehilangan 200 pasukan saja. Benar, Patih. Kita lebih banyak kehilangan daripada mereka. Belanda berhasil mendesak kita dari sisi barat. Aku akan laporkan pada raja bahwa kali ini kita harus puputan. Siap, Mahapati. Mari kita puputan. Ayah, aku mendengar pasukan kita akan habis-habisan kali ini. Benar, anakku, jaga ibumu. Kalian harus saling menguatkan. Gusti, semoga Sang Hyang Widi senantiasa melindungimu. Hatiku perih, tak siap dengan puputan ini, tapi aku selalu mendoakanmu. Kami berangkat. Ayo, Mahesa. Ayah, aku mendengar bahwa Belanda berhasil mendesak puputan Jagaraga pasukan kita. Kemarin ibu berkali-kali tak sadarkan diri saat hilang kabar darimu. Aku tidak apa-apa, tapi Manggala dan Alit hampir kehilangan hidup mereka. Gusti, Belanda telah banyak melukai kita. Bagaimana engkau dapat bertahan? Apapun tidak akan terjadi selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negara ini.
Selama 3 kali perang kita ini, entah mengapa Belanda selalu dapat mendesak kita. Padahal pasukan kita jumlahnya lebih besar. Mereka hanya dengan 2.400 kekuatan. Mahesa, jangan lupa mereka juga melibatkan pasukan. Seolah Belanda mengepung kita dari barat dan timur. Berarti negara tetangga kita ikut menyerang kita. Benar, Putri. Sungguh licik para kompeni itu. Patih, apa yang akan kita lakukan? Kita tetap akan puputan di perang Jagaraga ini. Aku akan meminta bantuan pada sekutu kita Kerajaan Karangasem. Bila kita terdesak, kita harus lari ke Gunung Batur, Patih. Ya, tapi kita tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Hingga tahun 1849, Perang Bali terus berkobar. I Gusti Ketut Jelantik melakukan perlawanan mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan.